Ini akan mencoba untuk menyampaikan sebuah tema, yaitu adalah ia berada di telapak tangan dan bukan pada genggaman hati. Maka yang saya sampaikan dalam masalah itu judulnya, walaupun itu kata berkias, itu judulnya bukan berbicara tentang akhwat, fotonya di tangan bukan di hati. Tetapi sesungguhnya tentang judul itu kita akan mengambil tema tentang masalah harta dan masalah dunia. Karena kita faham betul bahwasanya dunia itu ibarat pisau, memiliki dua mata. Mata yang pertama bisa memberikan manfaat dan mata yang kedua bisa memberikan madarat. Dan kita ingin tahu bagaimana kita berinteraksi kepada harta, sebagaimana petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, supaya harta itu menjadi jembatan kita untuk mendapatkan surga. Karena sesungguhnya harta apabila digenggam sama orang yang solih, kedua telapak tangannya, harta itu pasti dibelanjakan di tempat yang terbaik. Makanya kita akan menyampaikan tentang masalah harta, bagaimana sikap zuhud kita, dan semoga kita senantiasa mampu setelah nanti mendapatkan ilmu, kita punya petunjuk di dalam kita berinteraksi pada harta yang kita miliki, supaya betul-betul harta itu akan berjumpa kita pada tempat yang terbaik, yaitu di surga yang kita harapkan dalam setiap doa dan setiap pinta kita kepada Allah. Maka sebelumnya saya akan memberikan mukaddimah. Mukaddimah yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya dalam kehidupan kita sepakat bahwasanya kita ini mencari kebahagiaan. Entah kita muslim ataupun kafir, entah kita berdosa ataupun kita penuh dengan ketakwaan, kita sepakat bahwasanya perjalanan kita ketika mengarungi kehidupan kita itu ingin untuk mendapatkan bahagia. Dan ternyata bahagia itu banyak yang ditempuh dengan cara yang tidak benar. Ketika mereka menetapkan target kebahagiaan itu salah. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan sesungguhnya manusia itu ketika mereka sepakat bahwasanya dalam hidup mereka ingin bahagia, ternyata banyak yang mereka jadikan salah target mereka ketika ingin bahagia. Maka beliau mengatakan ada yang menetapkan kebahagiaan itu melalui fisik, sehingga ketika dia memiliki fisik yang menawan maka dia merasa bahagia. Antum perhatikan orang kalau awet muda tidak punya iman, dia pasti akan pakai awet mudanya untuk menggoda banyak laki-laki dan banyak perempuan. Karena apa? Karena dia merasa bahagia dengan fisik menawan yang dia miliki. Dia jadikan itu menjadi jalan kebahagiaan semu yang dia dapatkan, dan akhirnya bukan dapat kebahagiaan, karena pada ketampanan dan kecantikan itu tidak ada rasa kebahagiaan. Makanya antum lihat kan, rata-rata iklan mengerti tentang sifat manusia. Ketika manusia itu pengen tampan dan pengen cantik, rata-rata iklan itu apa? Kosmetik. Makanya rata-rata kosmetik selalu berkata pengen tampil 20 tahun walaupun umur 50 tahun. Nah itu kemudian biasanya ini pakai ini. Pengen tampil putih walaupun hitam legam, nah pakai ini. Makanya antum perhatikan iklan-iklan kita itu biasanya sampo dan alat pemutih dan obat pemutih. Seakan-akan nuduh masyarakat kita itu penuh ketombe dan hitam-hitam semuanya. Tapi kemudian mereka membuat itu terus. Karena apa? Mereka tahu ada sebagian dari masyarakat ketika dia tidak punya ilmu, dia menetapkan kebahagiaan itu kapan? Ketika dia merasa putih dan ketika rambutnya itu bagus. Dan itu sudah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Beliau sudah menyampaikan yang semacam itu. Makanya Bapak dapati operasi plastik, kalau kita menjumpai pada tahun 90-an itu masih tabu. Orang rata-rata operasi plastik itu diam-diam dan tidak ingin terungkap identitas operasi plastiknya. Tapi kalau hari ini, Masya Allah, operasi plastik tidak lagi tabu. Dan orang itu bangga ketika operasi plastik. Kenapa? Dia merasa dengan operasi plastik itu dia akan merasa bahagia ketika mendapatkan ketampanan dan kecantikan. Makanya orang kalau semacam ini, kulitnya hitam dikit bingung dia, kemudian hidungnya miring dikit pusing dia, kemudian ketika rambutnya bercabang dikit maka kemudian dia frustasi. Kenapa? Karena dia menetapkan kebahagiaan itu melalui fisik yang dia miliki. Makanya kita kalau tidak punya iman selalu ingin terlihat cantik dan selalu ingin terlihat tampan dan selalu kita ingin terlihat muda. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, ada yang menetapkan kebahagiaan itu melalui harta. Yang mana ketika dia merasa bahwasanya harta yang nanti dia dapatkan dan dia peroleh itu akan membahagiakan dia dan melapangkan hatinya.
Makanya segala usaha dia tempuh, segala ikhtiar dia lakukan, dia pergunakan siang menjadi malam, malam menjadi siang. Bahkan waktu 24 jam dalam rotasi satu hari terasa kurang ketika dia ingin puas dengan semua harta yang dia kumpulkan, karena merasa harta itu merupakan kebahagiaan yang dia cari dalam hidup. Padahal antum tahu, kata Imam Ibnu Qayyim, kebahagiaan yang diberikan harta itu dinamakan dengan sa'adah isti'ariyah, yaitu kebahagiaan pinjaman. Karena biasanya kalau orang itu bahagia ketika mendapatkan hartanya banyak, itu hakikatnya dia tidak bahagia, tapi ternyata kebahagiaan itu dipinjamkan sama hartanya. Makanya orang kalau rekeningnya banyak tersenyum, tapi kalau rekeningnya sedikit tidak ada senyum. Berarti senyumnya itu diberikan sama rekening. Makanya kemudian Imam Ibnu Qayyim itu menerangkan ada sebuah perjalanan kisah nyata yang beliau jumpai. Kisah nyata itu dalam masa hidupnya beliau. Ada satu perjalanan kapal mewah yang berjalan mengarungi lautan. Yang menumpangi kapal itu adalah saudagar-saudagar kaya. Karena perjalanan itu begitu lama, saudagar-saudagar kaya itu membawa separuh dari hartanya. Lalu kemudian harta itu disimpan di tempat-tempat rahasia pada kapal itu. Ketika kapal itu berjalan, semuanya senang, semuanya tertawa, terbahak-bahak, pesta dengan apa yang mereka inginkan di atas kapal. Karena kapalnya kapal mewah. Tapi ternyata dalam perjalanan itu tiba-tiba kapal itu dihantam dengan gelombang dan akhirnya karam. Dan ketika karam, maka kemudian sebagian dari mereka diselamatkan ketika mereka ketika mereka dihanyutkan sampai ke pinggir pulau tertentu. Maka kemudian orang-orang yang tadi tertawa ketika dia dalam perjalanan pertama ketika kapalnya itu berjalan, itu karena dia masih memiliki harta. Tapi ketika orang-orang itu selamat, yaitu di sebuah pulau, tapi dia menjumpai fakta bahwasanya hartanya, dinarnya, dirhamnya sudah tidak ada, maka kegembiraan, senyumnya yang tadi dia miliki hilang bersama dengan hilangnya dirham dan dinar yang mereka miliki ketika kapal yang mereka tumpangi itu tenggelam. Makanya Imam Ibnu Qayyim ketika mendengar kisah itu, maka kemudian sampai Imam Ibnu Qayyim berkata, inilah yang disebut dengan sa'adah isti'ariyah, kebahagiaan itu pinjaman. Kalau antum ada orang yang bahagia karena punya dolar, apalagi dolar sekarang sebanding 15.200, nggak usah sensitif, biasa aja ya. Kemudian punya dolar dan kemudian dia tersenyum ketika punya banyak dolar, berarti yang memberikan senyuman itu sebenarnya bukan hatinya, tapi yang memberikan senyuman pada dirinya itu adalah karena dolar yang dia miliki. Kalau antum bisa membeli handphone mahal lalu antum tersenyum, antum pandangi, tidak ada WA masuk, tetap antum buka tutup, walaupun tidak ada WA masuk, antum buka setting, antum rubah resolusi cahayanya, antum naikkan, antum turunin, bingung gitu, dan antum bahagia, berarti itu pinjaman dari handphone. Karena kalau handphone itu hilang, senyuman antum yang biasanya ketika megang handphone hilang bersama dengan hilangnya handphone. Kalau antum dan saya bahagia ketika bisa membeli mobil, ketika mobil itu mendarat atau mobil itu datang ke garasi rumah kita, kita senyum, itu berarti pinjaman dari mobil. Karena apa? Biasanya mobil itu nanti kalau hilang, maka senyuman antum juga hilang dan senyuman saya hilang. Kok sumpek Pak D? Iya, mobilku hilang, kan? Maka itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang sifatnya pinjaman. Makanya kalau kemudian manusia menetapkan arti kebahagiaan itu berdasarkan fisik dan berdasarkan harta, wallah akhi, kita tidak akan pernah bahagia. Karena sesungguhnya itulah yang kita salah kaprah dalam memandang kehidupan ketika kita memandang dengan sudut